Tadi tugas nopo? Mie goreng loro. Goreng. Karo sarapan. Gedang ya, Bu? Nggih. Lho, ya. Temen kene to. Oh, to. Nyapa, Mas? Yo, kan kebutuhan sisan to. Aku Niki Bara, monggo. Oh, nggih, iki atone. Iki pisan utang bumi kae. Pas nggih Bu, matur nuwun Bu, monggo bisa lah. Aku mie loro. Apa kali berarti ro iko nggih. Nggih Bu, gedang nggih Bu. Ya, akeh men gajian ta bojo berarti. Yo lah. Sugih no. Ya jelas. Aku blantok tapi. Oh, piye kan bandare gibah iki barang. Ya enek lah, masa aku. Monggo bisa lagi. Salah sewu. Matur nuwun nggih Bu ya. Nggih. Mari sih. Ini apa iki lho, ini apa? Saja niku gibah sih Bu. Apa-apa Aku ini ada apa? Tika apa? Aku kok jarang ndelok Ibu Zara ki nang ndi to? Bu Zara lho. Heeh. Minggat gara-gara bojone saiki pengangguran bar di PHK denge lho Bu. Lho, jarine PNS. PNS di PHK gara-gara bojone gak becus. Lah, untung jadi saiki. Iya saiki luntang-luntung, gak enek kerjaan. Lah lho ingetan lho, ingetan. Iya, monggo. Ayo. Kok mesakne men to? Ya iya, dhek golek kerjaan endi-endi gak entuk-entuk. Lah wong dijake lho wis elek. Anake barang mesakne lho Bu ya, Zara. Oh, tapi kok aku sering ndelok dek iki mesti sering judi ndeng pos ronda to, Bu. Aja seringe ngono. Kamu nggak tahu kan? Dia kan punya laptop. Borong laptop, HP-nya kebul kayak gitu. Jaja, ini lo tak kasih tahu. Kamu kan tahu kita di kelas berapa? Kelas 12. Di mana-mana kelas 12 tuh butuh laptop banget buat tugas juga, ya nggak guys? Butuh lagi butuh laptop sih. Masa gara-gara kamu nggak punya laptop, kamu nggak ikut ujian? Wah, gimana tuh? 3 kelas nggak sih? Cemberut, emang enak masalah apa? Jawaban sih, bapak omong, sama ibu sih. Enak masalah apa, Nduk? Kita wae karo bapak. Nduk. Jawab, bapak yang ngomong. Nduk. Jawab sih. Udah langsung mlebu kamar. Enak masalah ngomong karo bapak. Loh. Ini gimana sih motor barang? Kita dipanasi kok bunyi ta iso metu aku. Nah, kurang sithik. Nah, ngene lho. Kita lali sesuatu. Sik, tak eling-eling sik. Apa ya? Wah, robotku ya ampun, robotku. Apa nih? Tapi apa? Apa toh? Iku. Apa toh? Iku lho apa iki kok ana wong ngendek-ngendek nang omahe Bu Lalai? Wis apa? Sopo? Ndi HP? Sik. Belum pernah buka dhewe. Gendah takeni kowe Mus. Cuk. Oh iya. Blebek aja. Ngomong begitu. Sopo wi, Pak? Sik, ada kami sik. Kuwi ora bapak Sare. Oh iya, Pak. Kenapa Apa? po? Lah iya kan? Ada paling po. Loh, lah iya tenan Pak maling, Pak. Pak, ayo, Pak. Maling gue. Nyawe, sokon, ceblak kowe.
memperoleh informasi dari para saksi bahwa Anda terlihat mencuri motor milik Bu Ara. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya nggak tahu Pak, harus mulai dari mana. Ceritakan saja Pak, kenapa Anda mencuri motor dan hal apa yang membuat Anda melakukan hal tersebut? Jadi begini Pak, saya kan udah lama gak punya kerjaan. Setiap pagi saya berusaha mencari kerjaan, tapi selalu gagal. Saya tahu tangga-tangga saya sering melihat saya nggak punya kerjaan. Waktu pagi-pagi saat saya sedang pergi mencari kerjaan, saya melihat dan mendengar Bu Ara serta Bu Sheila sedang ngomongin saya Pak. Ngomongin apa Pak? Mereka bilang saya itu pengangguran, gak punya harga diri sama sekali, gitu Pak. Mereka nggak tahu kondisi saya Pak, padahal saya masih berusaha. Mendengar perkataan itu, hati saya merasa sakit Pak. Sejak istri saya meninggal, hidup saya terasa berat, dan saya belum bisa ngasih yang terbaik buat anak saya Pak. Dan orang-orang selalu menganggap saya gagal. Jadi Anda merasa terhina dan hal itu yang membuat Anda mencuri motor? Iya Pak, mereka ngomong begitu Pak. Saya jadi merasa nggak punya harga diri. Kronologisnya, ketika saya melihat motornya Bu Ara sedang diparkir di depan, saya terpikir untuk menjual motor itu agar bisa membelikan laptop buat anak saya. Dan akhir-akhir ini anak saya sedang kesulitan di sekolah. Saya pikir ini satu-satunya cara buat nunjukin kalau saya bisa ngasih sesuatu untuk dia Pak. Tapi Pak Haji, mencuri tetaplah hal yang salah. Anda bisa cari cara lain tanpa melanggar hukum. Niat Anda mungkin baik, tapi tindakan Anda sangatlah keliru. Iya Pak, saya menyesal. Saya nggak pikir panjang waktu itu. Cuma gara-gara dihina, saya jadi hilang akal. Saya pikir jika saya menjual motor itu, saya bisa mendapatkan uang untuk membeli laptop buat anak saya. Kami paham situasi Anda. Kami tahu hidup Anda pasti berat. Tapi kami paham situasi Anda, Pak. Kami paham situasi Anda, Pak Haji. Kami tahu bahwa hidup Anda pasti berat. Tapi Anda harus ingat bahwa tindakan Anda seperti ini dapat merusak masa depan Anda dan masa depan anak Anda. Kami akan tetap melanjutkan kasus ini, tapi kami juga akan mempertimbangkan keadaan Anda. Iya Pak, saya minta maaf. Saya benar-benar menyesal. Saya nggak tahu harus kemana lagi Pak. Bapak harus tetap bertanggung jawab atas tindakan Bapak. Tapi untuk kedepannya, carilah cara yang lebih baik untuk memperbaiki hidup Anda. Dan jangan sampai anak Anda ikut terpengaruh kasus ini. Action. Selamat siang Pak, bisa saya tahu nama lengkap Bapak? Selamat siang juga Pak, nama saya Budi Sabuna. Baik Pak Abi, kami mendapatkan informasi dari tetangga-tetangga Bapak bahwa Bapak dan istri Bapak telah menyaksikan kejadian pencurian pagi ini. Apakah Bapak bisa menceritakan bagaimana kronologinya? Iya Pak, jadi pada saat pukul 7 saya dan istri saya itu sedang membersihkan halaman rumah Pak. Lalu istri saya melihat ada orang yang mencurigakan. Lalu istri saya itu menepuk saya dan melihat orang itu ternyata tetangga saya sendiri yang namanya Pak Haji Pak. Dan posisinya Pak Haji itu menuju ke rumahnya Bu Ara yang sedang memanaskan motornya di depan rumah. Apa yang dilakukan Pak Haji pada saat itu Pak? Pak Haji mungkin karena mengendap-endap, jadi Pak Haji itu melihat situasi lah untuk mengambil motor tersebut. Apa Bapak yakin bahwa pelakunya adalah Pak Haji? Saya yakin Pak, karena saya dan istri saya melihat secara langsung bahwa Pak Haji mengendap-endap untuk mengambil motornya Bu Ara, dan istri saya merekam hal tersebut
pada saat mengucap-ucapnya itu, Pak. Terima kasih Pak Abi. Informasi ini sangat berguna bagi pendidikan kami. Iya Pak, sama-sama Pak. Apakah Ibu sempat memberitahu Ibu Hara atau mencoba untuk menghentikan pelaku? Saat Pak Haji ngegas, saya dan suami saya langsung ngejar Pak. Di situ saya juga langsung menghentikan videonya, jadi videonya tidak lengkap. Nah, ketika tahu Pak Haji sedang dikejar, Pak Haji panik dan sempat oleng. Habis itu tidak sengaja menabrak salah satu tetangga saya, dan akhirnya saya dan suami saya serta beberapa warga desa berhasil menangkapnya Pak. Terima kasih Ibu. Informasi ini sangat membantu bagi pendidikan kami. Iya, sama-sama Pak. Boleh saya lihat videonya Bu? Ini Pak. Mohon perhatian, sidang perkara pidana dengan nomor register 66-PID-B-2024-PN-MDN dengan terdakwa Aji Saputra akan segera dimulai. Kepada penasihat hukum, penuntut umum diharap memasuki ruang sidang. Baik, silakan duduk kembali. Perhatian semuanya, sidang akan dimulai. Sebelum saya ingatkan kembali, Majelis Hakim akan memerintahkan bagi pengunjung persidangan untuk menghormati dan menaati tata tertib persidangan. Majelis Hakim juga perintahkan kepada pengunjung persidangan untuk menonaktifkan alat komunikasi serta alat elektronik lainnya selama jalannya persidangan. Dan bagi awak media yang ingin mengambil gambar maupun merekam selama persidangan, majelis mempersilahkan, namun jangan sampai mengganggu jalannya persidangan. Bisa dipahami semuanya? Apakah jaksa penuntut umum sudah siap mengikuti persidangan? Saya siap, Yang Mulia. Apakah penasihat hukum sudah siap mengikuti persidangan? Saya siap Yang Mulia. Dan terbuka untuk umum. Kepada jaksa penuntut umum dipersilakan menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Baik, Yang Mulia. Kepada terdakwa Aji Saputra dipersilakan memasuki ruang persidangan. Terdakwa silakan duduk kembali. Apakah terdakwa bisa berbahasa Indonesia dengan baik? Bisa Yang Mulia. Apakah terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya Yang Mulia. Saudara terdakwa, berdasarkan pasal 155 ayat 1 KUHP, maka kami akan memeriksa identitas terdakwa terlebih dahulu. Nama lengkap terdakwa? Aji Saputra Yang Mulia. Tempat lahir? Madiun. Tanggal lahir? 21 Maret 1926. Jenis kelamin? Laki-laki. Kebangsaan? Indonesia. Tempat tinggal? Jalan Merpati nomor 7 RT 1 RW 1 Kelurahan Ambandor. Agama? Islam. Untuk pekerjaan? Mantan PNS Yang Mulia. Pendidikan terakhir? S1. Apakah saudara siap mengikuti persidangan? Siap Yang Mulia. Baik, terdakwa diingatkan oleh majelis hakim untuk memperhatikan jalannya persidangan dan tetap bersikap tenang. Kemudian, karena terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun sesuai dengan pasal 56 ayat 1 KUHP, maka saudara wajib didampingi penasihat hukum. Apakah benar ini penasihat hukum saudara? Ya benar Yang Mulia. Saya sudah sepenuhnya menyerahkan pada penasihat hukum saya Yang Mulia. Oke, silakan penasihat hukum tunjukkan kartu advokat atau surat kuasa khusus serta surat izin beracara.
Silakan penuntut umum, silakan maju untuk memeriksa. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Acara sidang pertama ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Apakah saudara terdakwa sudah menerima salinan surat dakwaan? Sudah ya, Mulia. Tapi walaupun sudah menerima dan mungkin sudah membacanya, surat dakwaan tetap harus dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Bagaimana jaksa penuntut umum? Sudah siap? Saya siap ya mulia. Silakan dibacakan. Siap ya mulia. Surat dakwaan dengan nomor register perkara 66-PIJ-TP-2024-PN-MDN dengan identitas terdakwa, nama lengkap Aji Saputra, tempat lahir Madiun, umur tanggal lahir 38 tahun 21 Maret 1986, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Merpati nomor 7 RT 1 RW 1 Kelurahan Nambangan Lor Kota Madiun, agama Islam, kerjaan mantan PNS, pendidikan S1. Penahanan terdakwa oleh penyidik rutan sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024. Dakwaan kriminal bahwa ia terdakwa Aji Saputra pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekitar pukul 7 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2024 bertempat di Jalan Merpati nomor 18 RT 1 RW 1 Kelurahan Nambangan Lor Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum pengadilan semu SMA Negeri 5 Kota Madiun secara tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja melakukan pencurian yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa Aji Saputra sedang berjalan secara mendadak-mendadak menuju ke rumah korban, yaitu Keisha Mutiara Subakti. Bahwa terdakwa Aji Saputra berdiam diri memantau keadaan sekitar rumah Keisha Mutiara Subakti untuk memastikan tidak ada warga sekitar yang menyaksikannya mencuri motor milik Keisha Mutiara Subakti yang sedang dipanaskan di halaman rumah. Bahwa terdakwa Aji Saputra kemudian secara cepat menuju motor yang ditinggalkan Keisha Mutiara Subakti ke dalam rumah. Kemudian terdakwa Aji Saputra segera mengendarai motor yang masih menyala dan berusaha meninggalkan rumah pemilik motor. Bahwa saksi Sela yang dari awal bersama dengan suaminya yaitu saksi Abi menyaksikan terdakwa Aji Saputra sedang mengendap-endap memastikan keadaan sekitar. Bahwa saksi Sela menanyakan siapa seorang tersebut kepada saksi Abi sehingga akhirnya merekam terdakwa Aji Saputra yang sedang mengendap-endap memastikan keadaan sekitar tanpa sepengetahuannya. Bahwa tidak lama kemudian terdakwa Aji Saputra berhasil mengendarai motor korban. Bahwa saksi Sela dan saksi Abi berdialog maling-maling membuat terdakwa Aji Saputra terkejut hingga tidak sengaja menabrak tetangga lain yang sedang mengendarai motor dari arah yang berlawanan. Dari situlah warga lain yang termasuk saksi Keisha Mutiara Subakti tersebut melihat terdakwa Aji Saputra dan tetangganya. Bahwa terdakwa Aji Saputra ditangkap oleh warga dan dibawa ke kantor polisi. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 362 KUHP. Sudah yang mulia. Oke, silakan duduk kembali. Apakah saudara akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Sudah, Mulia. Saya sudah menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum saya. Baiklah, saudara penasihat hukum, apakah akan mengajukan eksepsi atas surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Iya, Yang Mulia. Apakah saudara siap untuk membacakan eksepsi atas surat dakwaan jaksa penuntut umum? Silakan dibacakan. Terima kasih Yang Mulia. Kepada yang terhormat, Majelis Hakim Pengadilan Semu SMA Negeri 5 Kota Madiun di Madiun, perihal nota keberatan atas surat dakwaan 66-PIDB-TB-2024-PN-MDN tanggal 18 November 2024. Saya, penasihat hukum dari terdakwa, dengan ini mengajukan nota keberatan atas surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Saya berpendapat bahwa terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh klien saya. Berdasarkan keterangan yang kami peroleh,
klien kami melakukan tindakan yang dituduhkan sebagai pencurian sepeda motor pada tanggal 16 November 2024. Namun, perlu dicatat bahwa tindakan tersebut dilakukan dalam keadaan terdesak dan dengan niat untuk memenuhi kebutuhan anaknya yang sedang dalam kondisi sulit. Klien saya melakukan pencurian sepeda motor bukan karena niat jahat, melainkan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar anaknya yang masih sekolah dan membutuhkan sebuah laptop. Hal ini menunjukkan bahwa klien saya berada dalam keadaan terdesak dan tidak memiliki pilihan lain. Saya meminta agar majelis hakim mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam kasus ini. Klien saya adalah seorang ayah tunggal yang berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Oleh karena itu, tindakan ini seharusnya dipandang dari sudut pandang empati dan keadilan sosial. Berdasarkan alasan-alasan di atas, saya memohon kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan nota keberatan ini dan memberikan keputusan yang adil serta bijaksana. Saya berharap agar klien saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan situasi yang sebenarnya dan mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan prinsip keadilan. Demikian nota keberatan ini saya sampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanaan majelis hakim, saya ucapkan terima kasih. Silakan untuk duduk kembali. Terima kasih yang mulia. Apakah jaksa penuntut umum akan mengajukan tanggapan? Iya, Yang Mulia. Apakah sudah siap dengan tanggapannya? Siap, Yang Mulia. Silakan dibacakan. Penasihat hukum dan terdakwa tolong disimak. Terima kasih, Yang Mulia. Kepada yang terhormat, Majelis Hakim mengajukan semu SMA Negeri 5 Kota Madiun di Madiun perihal tanggapan atas nota keberatan penasihat hukum terdakwa. Saya, jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri SMA Negeri 5 Kota Madiun, dengan ini menyampaikan tanggapan atas nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa Aji Saputra dalam perkara pencurian sepeda motor dengan nomor perkara 66-PID-B-2024-PN-MDN. Pertama, saya menghargai penjelasan mengenai motivasi di balik tindakan terdakwa. Namun, perlu dicatat bahwa tindakan pencurian tetap merupakan pelanggaran hukum yang harus dipertanggungjawabkan, terlepas dari alasan yang mendasarinya. Dalam hal ini, saya memiliki bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan tindakan pencurian sesuai dengan ketentuan pasal 362 KUHP. Kedua, saya memahami situasi sulit yang dihadapi oleh terdakwa dan keluarganya. Namun, saya percaya bahwa hukum harus ditegakkan untuk menjaga ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, saya meminta agar majelis hakim tetap mempertimbangkan aspek keadilan bagi semua pihak, termasuk korban dari tindakan pencurian ini. Demikian, saya memohon kepada majelis hakim untuk menolak nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa dan melanjutkan proses persidangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atas perhatian majelis hakim, saya ucapkan terima kasih. Sudah, Yang Mulia. Baiklah. Terima kasih, sekarang duduk kembali. Setelah mendengar surat dakwaan, nota keberatan beserta tanggapan dari jaksa penuntut umum berdasarkan pasal 156 ayat 1 KUHP, tiba saatnya majelis hakim akan memutuskan apakah nota keberatan dari penasihat hukum diterima atau ditolak. Apakah jaksa penuntut umum sudah siap? Siap, Yang Mulia. Tim penasihat hukum sudah siap? Siap, Yang Mulia. Terdakwa siap? Siap, Yang Mulia. Baiklah, persidangan akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan putusan selah oleh majelis hakim. Kepada jaksa penuntut umum dan penasihat hukum silakan disimak, dan kami akan membacakan putusan selah ini mulai dari pertimbangan hukum. Bagaimana JPU dan penasihat hukum sepakat? Iya, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia. Baiklah. Pengadilan Semu SMA Negeri 5 Kota Madiun, putusan selah nomor perkara 66/PID-B-2024-PN
PN.MDN tanggal 18 November 2024. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini setelah mendengarkan keterangan dari jaksa penuntut umum, penasihat hukum, terdakwa, serta pertimbangan nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum. Dengan ini mengeluarkan putusan selah sebagai berikut. Penasihat hukum terdakwa telah mengajukan nota keberatan yang menyatakan bahwa tindakan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa adalah untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Majelis Hakim menghargai alasan kemanusiaan yang diajukan, namun perlu diingat bahwa hukum harus ditegakkan untuk menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Meskipun terdapat aspek kemanusiaan dalam tindakan terdakwa, hal tersebut tidak menghapuskan unsur tindak pidana pencurian yang telah dilakukan. Namun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan pribadi terdakwa dan latar belakang keluarga dalam putusan akhir. Beserta pertimbangan di atas, Majelis Hakim memutuskan: 1. Menolak nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. 2. Menghentikan proses pemeriksaan atas keberatan tersebut dan melanjutkan persidangan untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti lainnya. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi pada sidang berikutnya. Demikian putusan selah dibuat untuk dilaksanakan sebagai semestinya. Majelis Hakim berharap agar semua pihak dapat menghormati keputusan ini dan melanjutkan proses persidangan dengan baik. Demikian putusan selah ini dibuat untuk dilaksanakan sebagai semestinya. Majelis Hakim berharap agar semua pihak dapat menghormati keputusan ini dan melanjutkan proses persidangan dengan baik. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh kami, Bina Latifah Syaputra sebagai Hakim Ketua, Raffi Rangga Pratama sebagai Hakim Anggota 1, dan Regita Prasista Mageti Putri sebagai Hakim Anggota 2 yang dibacakan pada sidang terbuka hari Senin tanggal 18 November 2024 yang dihadiri oleh jaksa penuntut umum, terdakwa, dan tim penasihat hukum serta panitera pengganti. Terdakwa terhadap putusan ini berdasarkan pasal 67 KUHP, saudara terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum. Apakah terdakwa mengerti? Mengerti ya. Penasihat hukum, tolong bantu terdakwa. Siap yang mulia. Saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah menerima putusan selah yang telah dibacakan? Sudah saya terima, Yang Mulia. Baik, silakan saudara jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi 1 di muka sidang. Baik, Yang Mulia. Kepada saudara saksi Abibika Safuna dipersilakan masuk ruang sidang. Baiklah, saudara silakan maju untuk memberikan kartu identitas. Silakan duduk kembali. Selamat siang, saudara saksi. Selamat siang, Yang Mulia. Apakah saudara bisa berbahasa Indonesia dengan baik? Bisa, Yang Mulia. Apakah saudara hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Siap, Yang Mulia. Apakah saudara siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Saudara saksi, berdasarkan pasal 160 ayat 2 KUHP sebelumnya, saya akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Baiklah, Yang Mulia. Saudara saksi, silakan saudara jawab dengan lengkap dan benar. Nama saudara, Abibika Safuna. tempat tanggal lahir, Surabaya, 12 September tahun 1985. jenis kelamin, Laki-laki, kebangsaan, Indonesia. tempat tinggal saudara, Jalan Merpati nomor 12 RT 1 RW 1 Kelurahan Lambangan Lor. agama saudara, Islam. pekerjaan, Wira swasta, Yang Mulia. apakah saudara mempunyai hubungan keluarga atau hubungan darah dengan terdakwa?
Tidak ada yang mulia. Sebelum memberikan kesaksian berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, apakah saudara saksi bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia yang mulia. Baik, saudara saksi silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memberikan keterangan. Bahwa saya akan memberikan keterangan Dengan sebenarnya. Dengan sebenarnya. Dan tiada lain. Dan tiada lain. Daripada yang sebenarnya. Daripada yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Perlu saya ingatkan bahwa saudara harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, yang Anda dengar dan alami sendiri. Jika tidak, saudara bisa dikenai sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Saudara bisa dimengerti? Mengerti yang mulia. Baik, saudara saksi bisa maju sebentar. Apakah benar ini keterangan saudara? Benar yang mulia. Baik, silakan duduk kembali. Silakan jasa penuntut umum. Terima kasih mulia. Sebelumnya mohon izin untuk menghadirkan barang bukti berupa foto mata hasil curian. Baik, silakan jasa penuntut umum, saudara saksi, terdakwa dan penasihat hukum maju ke depan untuk melihat barang bukti. Iya yang mulia. Saudara mengenal barang ini? Iya yang mulia. Silakan duduk kembali. Bagaimana saudara saksi membenarkan hal tersebut? Saya mengetahui karena saya dan istri saya pada saat itu berada di halaman rumah dan melihat kejadian tersebut. Tolong saudara jelaskan secara lengkap kronologi kejadian pada tanggal 16 November 2024. Dia sama seperti yang saya katakan sebelumnya. Saya dan istri saya pada pukul 7 sedang di halaman rumah. Lalu istri saya memanggil saya karena curiga ada orang yang mengendap-endap di pagi hari. Lalu istri saya langsung merekam kejadian tersebut. Tolong dijelaskan lagi, apa yang terjadi selanjutnya? Tolong dijelaskan lagi, apa yang terjadi selanjutnya? Sebenarnya saya dan istri saya sudah curiga pada saat merekam, dan ternyata terdakwa benar-benar melakukan hal tersebut, yaitu mencuri motor. Setelah itu, apa yang saudara saksi lakukan? Saya dan istri saya berteriak maling. Lalu mungkin terdakwa terkejut karena ada tetangga lain. Lalu terdakwa terjatuh. Banyak warga yang mengerumuni, bahkan korban pun mengerumuninya. Lalu terdakwa kita bawa ke kantor polisi. Baik, terima kasih saudara atas keterangannya. Cukup dari saya yang mulia. Silakan penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan. Tidak yang mulia. Baiklah, terdakwa, dari pernyataan saksi ini apakah benar seperti itu? Benar yang mulia. Namun yang saya lakukan ini demi memenuhi kebutuhan, terutama kebutuhan anak saya yang masih sekolah. Yang mulia. Baik, apakah ada yang ingin ditambahkan oleh saudara saksi? Tidak ada yang mulia. Baiklah, saudara saksi, pemeriksaan terhadap keterangan saudara telah selesai. Silakan mengambil kembali kartu identitas saudara. Setelah ini, saudara silakan duduk di tempat yang sudah disediakan. Jangan bercakap-cakap dengan siapapun selama persidangan. Baiklah yang mulia. Baik, silakan maju. Saudara jasa penuntut umum, silakan menghadiri saksi selanjutnya pemuka sidang. Baik yang mulia, kepada saudari Marsha Dinda Putri dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudari silakan maju ke depan untuk memberikan kartu identitas Anda.
Saudari saksi silakan kembali. Selamat siang saudari saksi. Siang yang mulia. Apakah saudari bisa berbahasa Indonesia? Bisa yang mulia. Apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat yang mulia. Apakah saudari siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Baiklah, saudari saksi berdasarkan pasal 160 ayat 2 KUHP, sebelumnya saya akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Nama lengkap saudari? Maslanida Putri. Tempat tanggal lahir? Surabaya, 5 Agustus 1997. Jenis kelamin? Perempuan. Kebangsaan? Indonesia. Tempat tinggal? Jalan Merpati, nomor 12, RT 1, RW 1, Kelurahan Nambangan Lor, Kota Madiun. Agama? Islam. Pekerjaan? Ibu rumah tangga. Pendidikan terakhir? SMA. Apakah saudari saksi mempunyai hubungan keluarga atau hubungan darah dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Apakah saudari tahu dan mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini? Tahu yang mulia. Sebelumnya memberikan kesaksian berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, apakah saudari saksi bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia yang mulia. Baik, saudari saksi silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memberikan keterangan. bahwa saya akan memberikan keterangan Dengan sebenarnya. dengan sebenarnya Dan tiada lain. dan tiada lain Daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Perlu saya ingatkan kembali bahwa saudari harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, yang Anda dengar dan alami sendiri. Jika tidak, saudari bisa dikenai sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Saudari bisa dimengerti? Mengerti yang mulia. Baiklah, silakan saudari maju ke depan terlebih dahulu. Apakah benar ini keterangan dari saudari? Benar yang mulia. Baiklah, sekarang duduk kembali. Silakan jaksa penuntut umum. Terima kasih yang mulia. Sebelumnya izinkan saya untuk memberikan barang bukti berupa lembaran berisi cuplikan video rekaman saat kejadian ke ruang sidang. Baik, saudari saksi, pada tanggal 16 November 2024 sekitar pukul 6 sampai 8 WIB, Anda berada di mana dan bersama siapa? Saya berada di dalam rumah saya bersama suami saya tengah membersihkan halaman. Ada kejadian apa pada tanggal 16 November 2024 pada waktu itu? Saat itu saya melihat terdakwa tengah menghadapnya di depan rumah tetangga saya karena curiga kalau terdakwa akan melakukan tindak pencurian. Saya melihat itu jelas dan mencoba merekam. Setelah merekam kejadian tersebut, apa yang saudari lakukan? Setelah itu saya melihat bahwa terdakwa ternyata benar tengah mencuri motor milik tetangga saya yaitu Bu Ara. Setelah itu saya dan suami saya langsung mengejar terdakwa dan karena terkejut karena rencananya diketahui oleh saya dan suami saya, terdakwa tampaknya terkejut dan tidak sengaja menabrak tangga saya yang lain yang sedang mengendarai motor. Setelah itu, apa yang terjadi? Para warga serta korban berkerumun membisiki terdakwa dan kami membawa terdakwa ke kantor polisi. Cukup dari saya yang mulia. Silakan penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Saudari saksi, dari siapakah saudari tahu jika terdakwa sudah tidak lagi memiliki pekerjaan? Dari tetangga saya suami korban yaitu Bu Ara. Kapan dan di mana saudari saksi memperoleh informasi tersebut dari tetangga saudari? Beberapa hari sebelumnya, sekitar tanggal 12 November tahun 2024. Saat itu saya bertemu Bu Ara di depan sebuah warung. Apa saja yang saudari dan tetangga saudari bicarakan saat itu? Saat itu saya menanyakan kepada Bu Ara tentang keberadaan istri Pak Haji yang sudah lama tidak terlihat. Dari situ, rupanya saya mendengar kabar bahwa istri Pak Haji telah meninggalkan Pak Haji serta anaknya karena Pak Haji telah menjadi pengangguran. Kebetulan saat itu Pak Haji juga lewat di depan kami. Saudari saksi yakin jika tidak ada perkataan dari saudari saksi dan tetangga saudari yang mungkin menyakiti terdakwa? Yakin, karena itu adalah sebuah fakta dan tidak mengada-ngada. Baik, cukup dari saya yang mulia. Baiklah, terdakwa, apakah ada tanggapan terhadap keterangan saksi?
saya tidak terima dengan pernyataan dari saksi yang menyatakan bahwa tidak ada ucapan dari saksi dan Ibu Hara yang tidak menyakiti hati saya yang mulia. Dan saat itu pula mereka berdua juga merendahkan saya. Itu yang mulia. Apakah ucapan mereka menjadi salah satu alasan terdakwa melakukan pencurian? Iya yang mulia. Baik, apakah ada yang ingin ditambahkan oleh saudara saksi? Tidak, yang mulia. Saudari saksi, pemeriksaan terhadap keterangan saudari telah selesai. Silakan mengambil kembali kartu identitas saudari. Setelah ini, saudari silakan duduk di tempat yang sudah disediakan. Jangan bercakap-cakap dengan siapapun selama persidangan berlanjut. Saudara jaksa penuntut umum, silakan menghadirkan saksi selanjutnya ke muka sidang. Baik, Yang Mulia. Pada saudari Kesha Mulyarasi Bakti, dipersilakan memasuki ruang sidang. Tempat tinggal? Jalan Bupati, SD 1, RW 1, Kelurahan Nambangan Laut, Kota Madiun. Agama? Islam. Pekerjaan? Ibu rumah tangga. Baik. Apakah benar saudari saksi merupakan korban pencurian motor oleh terdakwa? Benar, Yang Mulia. Apakah saudari tahu dan mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini? Tahu, saya di sini untuk memberikan kesaksian tentang kejadian pencurian motor yang dilakukan oleh terdakwa. Baiklah, sebelum memberikan kesaksian berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, apakah saudari saksi bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia, Yang Mulia. Baiklah. Saudara saksi, silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan. Bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenarnya. Dengan sebenarnya. Dan tidak lain. Dan tidak lain. Daripada yang sebenarnya. Daripada yang sebenarnya. Baiklah, silakan duduk kembali. Perlu saya ingatkan kembali bahwa saudari harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, yang Anda dengar, dan alami sendiri. Jika tidak, saudari bisa dikenai sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Saudari bisa dimengerti? Mengerti, Yang Mulia. Silakan saudari maju ke depan terlebih dahulu. Apakah benar ini keterangan dari saudari? Benar, Yang Mulia. Baiklah, silakan duduk kembali. Baik, silakan saudari jaksa penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum untuk maju ke depan. Apakah saudari kenal dan tahu barang ini? Tahu, Yang Mulia. Baiklah, silakan duduk kembali. Silakan jaksa penuntut umum. Terima kasih. Saudari saksi, dari manakah saudari tahu jika terdakwa sudah tidak lagi menjadi PNS? Saya mendengar dari tetangga saya bahwa tetangga saya sering melihat bahwa terdakwa sering lontang-lontung tidak ada kerjaan. Apakah dari tetangga saudari tersebut juga saudari mengetahui jika terdakwa ditinggalkan oleh istrinya? Benar. Saudari saksi, pada hari Sabtu, tanggal 16 November 2024 sekitar pukul 6 sampai 8 WIB, Anda berada di mana dan bersama siapa? Saat itu saya sedang sendirian di rumah saya. Suami saya sudah berangkat kerja dan anak saya sudah berangkat sekolah. Apakah terjadi sesuatu pada hari itu? Iya. Ketika tepatnya pada pukul jam 7 pagi, saya baru menyadari bahwa motor saya sudah hilang dicuri oleh seseorang. Saya menyadari ketika saya mendengar ada ramai-ramai di sekitar depan rumah saya. Bisa saudari jelaskan kronologinya seperti apa? Baik. Pada pukul 6 pagi, saya keluar untuk memanaskan motor saya dikarenakan motor saya akan saya gunakan untuk mengunjungi rumah saudara saya. Namun, ketika saya sedang memanaskan motor, saya baru teringat bahwa saya belum mematikan kompor saya. Lalu, saya pergi ke dalam rumah dan meninggalkan motor saya dengan kondisi yang masih menyala. Lalu, saya mematikan kompor saya dan melanjutkan kegiatan saya untuk membilas pakaian. Jadi, saudari tidak langsung keluar untuk mematikan motor saudari? Tidak. Setelah itu, apa yang terjadi? Ketika saya sedang membilas pakaian, saya mendengar ramai-ramai
di depan rumah saya. Langsung saja saya keluar untuk melihat keramaian tersebut dan saya melihat bahwa motor saya sudah tidak ada di halaman rumah saya. Lalu saya melihat bahwa motor saya terjatuh dengan posisi dikendarai oleh terdakwa. Baik, cukup dari saya yang mulia. Baik, silakan penasihat hukum. Terima kasih Yang Mulia. Saudari saksi, apakah benar jika Selasa 12 November 2024 saudari saksi bertemu dengan Ibu Sela dan berbicara di warung? Benar. Apa saja yang Ibu bicarakan saat itu dengan Ibu Sela? Baik, pada saat itu Ibu Sela menanyakan saya tentang istri terdakwa dan saya menjawab seperti yang saya tahu dari tetangga lainnya bahwa semenjak terdakwa menjadi pengangguran, istri terdakwa telah meninggalkan terdakwa. Ketika saudari mengatakan hal tersebut, apakah benar terdakwa sedang melintas di depan warung? Benar. Saudari saksi yakin jika tidak ada perkataan dari saudari saksi dan tetangga saudari yang mungkin menyakiti terdakwa? Yakin, karena itu adalah sebuah fakta dan tidak mengada-ngada. Baik, cukup dari saya Yang Mulia. Terdakwa, apakah ada tanggapan terhadap keterangan saksi? Saya tidak cuma dengan pernyataan dari saksi, dan tidak ada ucapan dari saksi dan Ibu Ara yang tidak menyakiti hati saya Yang Mulia. Tapi kan benar, apa yang saya katakan dengan Ibu Sela itu sesuai fakta, Pak. Kok Bapak nggak terima? Saudara saksi dimohon untuk tidak berbicara sebelum diberikan. Maaf Yang Mulia. Lagi pula perkataan itu termasuk merendahkan saya dan menyakiti hati saya Yang Mulia. Baik, penuntut umum, apakah ada yang ingin ditambahkan? Cukup yang mulia. Baik, apakah ada yang ingin ditambahkan oleh saudara saksi? Tidak ada Yang Mulia. Baiklah, saudara saksi, pemeriksaan terhadap keterangan saudara saksi telah selesai. Silakan mengambil kembali kartu identitas saudari. Setelah ini, saudari silakan duduk di tempat yang sudah disediakan. Baik, Jangan bercakap-cakap dengan siapapun selama persidangan. Baik Yang Mulia. Apakah penasihat hukum akan menghadirkan saksi sidang? Iya Yang Mulia, dengan satu saksi. Silakan penasihat hukum menghadirkan saksi selanjutnya ke muka sidang. Baik Yang Mulia, kepada saudari Syafira Salza Azhara dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudari saksi silakan duduk kembali. Apakah saudari bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Bisa, Pak. Apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat, Pak. Apakah saudari siap mengikuti persidangan? Bersedia, Pak. Saudari saksi, berdasarkan pasal 160 ayat 2 KUHP sebelumnya, saya akan memeriksa identitas saudari terlebih dahulu. Nama saudari? Syafira Salza Azhara. Tempat tinggal, tempat tanggal lahir? Madiun 3 Februari 2006. Jenis kelamin? Perempuan. Kebangsaan? Indonesia. Jalan Merpati nomor 7 RT 1 RW 1 Kelurahan Lambangan Baru, Kota Madiun. Agama? Islam. Pekerjaan? Sebagai pelajar. Baik, apakah benar saudari saksi merupakan anak dari terdakwa? Benar, Pak. Apakah saudari tahu dan mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini? Tahu, Pak. Saya datang ke sini menjadi saksi tentang pencurian motor yang dilakukan oleh ayah saya. Baiklah, sebelum memberikan kesaksian berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, apakah saudari saksi bersedia dalam diambil sumpah? Bersedia, Pak. Saudari saksi, silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan. Bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenarnya. Dengan sebenarnya. Dan tiada lain. Dan tiada lain. Daripada yang sebenarnya. Daripada sebenarnya. Silakan duduk kembali. Perlu saya ingatkan kembali bahwa saudari harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, yang Anda dengar, dan alami sendiri. Jika tidak, saudari bisa dikenai sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Apakah saudari bisa dimengerti? Bisa, Pak. Silakan, saudari maju ke depan terlebih dahulu. Apakah ini keterangan dari saudari? Benar, Pak. Baiklah, silakan duduk kembali.
Baik, silakan saudara jaksa penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum untuk maju ke depan. Apakah saudari kenal dan tahu dengan barang ini? Kenal, Pak. Baiklah, silakan duduk kembali. Silakan jaksa penuntut umum. Terima kasih. Saudari saksi, apakah terdakwa bekerja sebagai PNS? Benar. Sejak kapan terdakwa bekerja sebagai PNS? Sejak saya berusia 3 tahun. Apakah saudari tahu berapa gaji terdakwa? Tidak tahu. Saudari saksi, pada hari Sabtu, tanggal 16 November 2024 sekitar pukul 6 sampai 8 WIB, Anda berada di mana dan bersama siapa? Saya berada di rumah. Saya sedang bersih-bersih kamar dan bersih-bersih rumah. Apakah terjadi sesuatu pada hari itu? Iya, pada pukul 8 pagi, tetangga saya datang ke rumah, lalu bilang kalau ayah saya tetangga basah sedang mencuri motor di rumahnya Ibu Ara. Sebelum terjadi pencurian, bagaimana keadaan di rumah kalian? Cukup sulit karena semenjak ayah saya dipecat, ayah saya nyari pekerjaan selalu susah dan selalu gagal untuk mencari pekerjaan itu. Menurut saudari, apa yang membuat terdakwa melakukan hari ini? Karena sebelum kejadian itu, saya ngomong ke ayah saya kalau saya butuh laptop untuk ujian sekolah. Apakah saudari memaksa terdakwa untuk membelikannya segera? Saya tidak memaksa, karena saya tahu perekonomian saya. Dan saya selalu mengatakan hal itu, saya ngomong ke ayah saya minta maaf karena sudah merepotkannya. Apa yang terjadi setelah saudari bercerita? Saya langsung kembali ke kamar untuk tidur. Baik, cukup dari saya yang mulia. Baik, saudari terdakwa, apakah ada yang ingin disampaikan atas keterangan saksi? Tidak, yang mulia. Baik, apakah ada yang ingin didapatkan oleh saudari saksi? Pak, tolong bebaskan ayah saya. Ayah saya tidak bersalah, Pak. Ayah saya melakukan hal ini karena untuk memenuhi kebutuhan kami, Pak. Semua akan berjalan sesuai dengan proses hukum ya. Bagaimana penuntut umum? Cukup yang mulia. Penasihat hukum? Cukup yang mulia. Baiklah, saudari saksi, pemeriksaan terhadap keterangan saudari telah selesai. Silakan mengambil kembali kartu identitas saudari. Setelah ini, saudari silakan duduk di tempat yang sudah disediakan. Jangan bercakap-cakap dengan siapapun selama persidangan. Iya, Pak. Baik, silakan teman. Apakah tim penasihat hukum akan mengajukan saksi lain? Tidak, yang mulia. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Silakan terdakwa duduk di depan muka sidang. Silakan duduk. Bisa saudara jelaskan mengapa saudara dipecat? Saat itu saya salah menyalahgunakan jabatan untuk membantu salah satu keluarga saya agar bisa menjadi PNS, Pak. Lalu, karena itulah Anda diceraikan oleh istri Anda? Iya, Pak. Padahal saya selalu berusaha mencari pekerjaan, tapi hasilnya tetap nihil dan istri saya marah karena saya selalu menganggur. Apakah benar saudara melakukan pencurian motor demi memenuhi kebutuhan sekolah anak saudara? Iya, Pak. Saya selalu berusaha untuk anak saya agar bisa memenuhi kebutuhannya agar tidak mengecewakannya, Pak. Sekarang saudara jelaskan secara singkat dan jelas dari awal hingga akhir kejadian pada tanggal 16 November tahun 2024. Pada awalnya hari Selasa 12 November 2024, ketika anak saya pulang dari sekolah, anak saya berwajah murung dan saya bingung kenapa anak saya begitu. Terus saya ajak omong, tapi anak saya tidak menyaut panggilan saya. Terus ketika malam hari saya berusaha agar bisa mengajak ngobrol anak saya dan ternyata berhasil. Nah, anak saya berbicara untuk membelikannya laptop agar bisa mengikuti ujian.
karena di akhir-akhir kelulusan ini anak saya ingin sekali untuk mempunyai laptop. Nah, setelah itu keesokan harinya saya mencari pekerjaan. Nah, saya melewati warung dan di situ ada Bu Ara dan Bu Sela sedang membicarakan saya dan merendahkan saya. Terutama perkataan dari Bu Ara yang membuat hati saya geram. Nah, saya kepikiran untuk membuat Bu Ara agar bisa rasakan apa yang saya rasakan. Maka dari itu saya mencuri motornya Bu Ara agar bisa membelikan laptop buat anak saya. Cukup, Majelis Ketua. Baik, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti. Untuk itu, mohon kepada Panitera untuk membawa barang bukti di hadapan persidangan. Silakan kepada jaksa penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum untuk memeriksa barang bukti dan maju ke depan. Apakah mengerti? Mengerti, yang mulia. Baik, silakan duduk kembali. Kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap dengan surat tuntutan? Saya siap, Yang Mulia. Baik, saya persilahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan surat tuntutannya, terdakwa, dan tim penasihat hukum. Silakan disimak. Terima kasih, Majelis Hakim. Surat tuntutan nomor perkara 66-B-2024-PN-PN-MDN tanggal 18 November 2024. Yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Semu SMA Negeri 5 Kota Madiun. Saya, jaksa penuntut umum dengan ini mengajukan surat tuntutan terhadap terdakwa Aji Saputra berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan di persidangan. Dengan identitas terdakwa, nama Aji Saputra, tempat tanggal lahir Madiun 21 Maret 1986, alamat Jalan Merpati nomor 7 RT 1 RW 1 Kelurahan Bangla Kota Madiun. Proyek fakta hukum. Terdakwa dituduh melakukan pencurian sepeda motor milik Keisha Mutiara Subakti pada tanggal 16 November 2024. Berdasarkan bukti yang diajukan, termasuk keterangan saksi dan barang bukti, tindakan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP. Dengan pertimbangan hukum, unsur pidana, tindakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana pencurian. Hal-hal yang memberatkan. Tindakan terdakwa menyebabkan korban secara material. Tindakan pencurian ini dilakukan di tempat umum yang dapat menimbulkan rasa ketidakamanan di masyarakat. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa memiliki tanggung jawab keluarga. Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindakan serupa di masa depan. Tuntutan. Berdasarkan orang yang di atas, saya meminta kepada Majelis Hakim untuk 1. Menyatakan terdakwa Aji Saputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun kepada terdakwa. 3. Memerintahkan agar barang bukti berupa sepeda motor dikembalikan kepada pemiliknya. 4. Membebani biaya perkara kepada terdakwa. Demikian surat tuntutan ini saya sampaikan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Saya percaya bahwa keadilan akan ditegakkan melalui putusan yang adil dan bijaksana. Atas perhatian Majelis Hakim, saya ucapkan terima kasih. Baiklah. Apakah saudara terdakwa telah mengerti isi tuntutan tersebut? Mengerti, Yang Mulia. Apakah saudara keberatan atau tidak terhadap surat tuntutan tersebut? Sudah saya serahkan sepenuhnya pada penasihat hukum saya, Yang Mulia. Bagaimana penasihat hukum? Baik, Yang Mulia. Saya sebagai penasihat hukum terdakwa menyatakan keberatan atas surat tuntutan tersebut dan kami sudah menyiapkan pembelaan pledoi atas surat tuntutan dari JPO. Saya persilakan saudari penasihat hukum untuk membacakannya. Terima kasih Majelis Hakim. Kepada yang terhormat, Majelis Hakim Pengadilan Semu SMA Negeri 5 Kota Madiun di Madiun, perihal pledoi terdakwa Aji Saputra. Yang terhormat Majelis Hakim, izinkan saya, penasihat hukum dari terdakwa Aji Saputra, menyampaikan pledoi ini sebagai pembelaan atas tuduhan yang dikenakan kepada klien saya terkait dengan perkara pencurian sepeda motor. Kronologi peristiwa.
pada tanggal 16 November 2024, terdakwa dituduh melakukan pencurian sepeda motor milik Kesya Mutiara Subakti. Namun, perlu dicatat bahwa tindakan tersebut dilakukan dalam keadaan terdesak. Terdakwa melakukan tindakan ini bukan karena niat jahat, melainkan untuk memenuhi kebutuhan anaknya yang masih bersekolah dan membutuhkan sebuah laptop. Ini adalah situasi yang sangat mendesak dan memaksa terdakwa untuk mengambil keputusan yang salah. Pertimbangan hukum, saya mengakui bahwa tindakan mengambil sepeda motor tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian. Namun, kami meminta agar majelis hakim mempertimbangkan konteks dan latar belakang dari tindakan tersebut. Dalam hukum pidana, terdapat prinsip keadilan restoratif yang seharusnya dipertimbangkan. Tindakan terdakwa harus dilihat dari sudut pandang kemanusiaan, mengingat latar belakang keluarga dan kebutuhan anaknya. Berdasarkan hal-hal di atas, saya mohon kepada majelis hakim untuk 1. Mempertimbangkan keadaan pribadi terdakwa dan situasi mendesak yang memicu tindakan tersebut. 2. Memberikan sanksi yang lebih ringan atau alternatif hukuman yang tidak merugikan masa depan terdakwa dan anaknya. 3. Mengarahkan terdakwa untuk mengikuti program rehabilitasi atau bimbingan sosial sebagai alternatif hukuman. Demikian pledoi ini saya sampaikan dengan harapan agar majelis hakim dapat mempertimbangkan semua aspek yang telah saya ajukan. Saya percaya bahwa keadilan tidak hanya diukur dari hukuman, tetapi juga dari pemahaman terhadap situasi kemanusiaan. Atas perhatian majelis hakim, saya ucapkan terima kasih. Bagaimana saudara jaksa penuntut umum? Apakah Anda mengerti dengan surat pembelaan yang telah dibacakan oleh penasihat hukum? Mengerti yang mulia, dan saya ingin menjawab pembelaan tersebut bahwa saya tetap pada tuntutan saya. Baik, bagaimana dengan tim penasihat hukum? Terima kasih yang mulia. Di sini tim penasihat akan menanggapinya bahwa tim penasihat hukum akan tetap pada pembelaan kami. Baiklah, setelah mendengarkan surat tuntutan, nota pembelaan, dan barang-barang bukti serta alat bukti, maka majelis hakim akan mempertimbangkan keputusan akhir pada perkara ini. Namun, majelis hakim masih membutuhkan waktu 7 hari dari sekarang. Tim penasihat hukum bisa? Bisa yang mulia. Penuntut umum bisa? Bisa yang mulia. Baiklah. Baik, panitia 1 minggu dari sekarang tanggal berapa? Tanggal 25 November 2024, majelis hakim. Baik, dengan ini sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 25 November 2024 pukul 9 WIB di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Semu SMA Negeri 5 Kota Madiun dengan agenda sidang pembacaan putusan, dan kepada para pihak diperintahkan datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali, dan pemberitaan ini dianggap sebagai pemberitaan resmi. Demikian sidang hari ini ditunda dan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Register 66-PID.P-2024-PN-MDN dengan terdakwa Aji Saputra akan segera dimulai. Kepada penasihat hukum, penuntut umum diharap memasuki ruang sidang. Tata urutan persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri. 1. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. 2. Penasihat umum diperintahkan untuk menghadapkan terdakwa ke depan persidangan dalam keadaan bebas. 3. Terdakwa ditanyakan identitasnya dan ditanya apakah sudah menerima sarjana surat dakwaan.
4. Terdakwa ditanya pula apakah dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa di depan persidangan. 5. Terdakwa ditanyakan apakah akan didampingi oleh penasihat hukum. 6. Dilanjutkan pembacaan surat dakwaan. 7. Atas pembacaan surat dakwaan, terdakwa atau penasihat hukum ditanya akan mengajukan eksepsi atau tidak. 8. Dalam terdakwa atau penasihat hukum mengajukan eksepsi, maka diberi kesempatan dan sidang ditunda. 9. Apabila ada eksepsi, dilanjutkan tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi. 10. Selanjutnya dibacakan putusan sela oleh majelis hakim. 11. Apabila eksepsi ditolak, dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara. 12. Pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum. 13. Dilanjutkan saksi lainnya. 14. Apabila ada saksi yang meringankan, diperiksa pula saksi ahli. 15. Pemeriksaan terhadap terdakwa. 16. Tuntutan. 17. Pembelaan. 18. Replik dari penasihat umum. 19. Duplik. 20. Putusan oleh majelis hakim. Sidang perkara pidana dengan nomor register perkara 66-PID-B-2024-PN-MDN pada hari ini, Senin 25 November 2024, dengan terdakwa Aji Saputra akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Baik, silakan duduk kembali. Perhatian semuanya, sidang akan dimulai. Sebelum saya mulai, ingatkan kembali, majelis hakim memerintahkan bagi pengunjung persidangan untuk menghormati dan menaati tata tertib persidangan. Majelis hakim juga perintahkan kepada pengunjung persidangan untuk menonaktifkan alat komunikasi serta alat elektronik lainnya selama jalannya persidangan. Dan bagi awak media yang ingin mengambil gambar maupun merekam selama persidangan, majelis mempersilahkan. Namun, jangan sampai mengganggu jalannya persidangan. Bisa dipahami semuanya? Apakah jaksa penuntut umum sudah siap mengikuti persidangan? Saya siap, Yang Mulia. Baik, apakah penasihat hukum sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Baiklah, sidang pengadilan Semu SMA Negeri 5 Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan nomor register perkara 66-PID-B-2024-PN-MDN dengan terdakwa Aji Saputra pada hari ini, Senin 25 November 2024, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada jaksa penuntut umum dipersilakan menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Baik, Yang Mulia. Petugas, tolong hadirkan terdakwa Aji Saputra ke dalam ruang persidangan. Terdakwa silakan duduk. Apakah saudara siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Baik, sesuai dengan agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan kepada saudara terdakwa, jaksa penuntut umum, dan tim penasihat hukum agar menyimak dan mendengarkan putusan ini. Dan kami akan membacakan putusan ini mulai dari pertimbangan hukum, bagaimana jaksa penuntut umum dan penasihat hukum sepakat? Iya, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia. Baiklah. Pengadilan Semu SMA Negeri 5 Kota Madiun. Putusan hakim nomor perkara 66-PID-B-2024-PN-MDN tanggal 25 November 2024. Dalam perkara ini, tindakan pidana pencurian sepeda motor yang diajukan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Aji Saputra. Majelis hakim yang terdiri dari Bintang Rativa Saputra, Raffi Rangga Pratama, Regita Pratista Magiti Putri, setelah mendengarkan keterangan dari jaksa penuntut umum, penasihat hukum, terdakwa, serta memeriksa semua bukti dan saksi yang ada, dengan ini mengeluarkan putusan sebagai berikut. Terdakwa dituduh melakukan pencurian sepeda motor pada tanggal 16 November 2024
Berdasarkan bukti dan keterangan saksi, terdakwa mengambil sepeda motor milik Keisha Mutiara Subakti tanpa izin. Penasihat hukum terdakwa mengajukan nota keberatan yang menyatakan bahwa tindakan pencurian dilakukan untuk memenuhi kebutuhan anaknya yang masih bersekolah. Meskipun majelis hakim menghargai alasan kemanusiaan ini, hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mengurangi hukuman. Majelis Hakim menilai bahwa tindakan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian sesuai pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Meskipun terdakwa keadaan pribadi terdakwa yang menyedihkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan pencurian tetap merupakan pelanggaran hukum yang harus dipertanggungjawabkan secara penuh. Baiklah, dengan demikian, berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Haji Saputra terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun kepada terdakwa tanpa keringanan hukuman. 3. Memerintahkan agar terdakwa menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian putusan ini dibuat dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 25 November 2024. Keputusan ini dapat diambil untuk dilaksanakan oleh semua pihak terkait. Ditetapkan di Pengadilan SMA Negeri 5 Kota Madiun pada tanggal 25 November 2024. Apakah saudara terdakwa, jasa penuntut umum, dan penasihat hukum sudah mengerti dengan putusan ini? Mengerti yang mulia. Mengerti yang mulia. Baiklah, dengan demikian sidang pada hari ini dinyatakan ditutup. Pada para pihak yang merasa keberatan terhadap isi putusan ini dapat mengajukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam waktu 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.